Baik, mari kita berdoa untuk sesi yang berikutnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih untuk sesi pertama yang sudah Engkau sertai dan berkati. Sebagaimana Engkau menyertai sesi pertama, kami berdoa kiranya Engkau berkenan menyertai kami dalam sesi yang kedua. Tubuh kami lelah sepanjang hari ini, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami gairah untuk terus belajar diperlengkapi menjadi guru-guru yang memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak, sehingga kami mau terus dibekali, kami mau terus diperlengkapi agar kami boleh mengajar dari kekayaan dan kelimpahan pengetahuan akan iman Kristen. Sertai dan pimpinlah sesi yang kedua ini, dan kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, lause-lause tadi saya sudah katakan sepintas ya. Sekarang saya akan kutip secara lengkap filosofi pendidikan daripada pendeta Stephen Tong. Ya, ada 4 yang penting, dari hal yang paling penting sampai yang kurang penting. Itu yang paling penting adalah guru. Guru itu berarti harus lahir baru begitu ya, guru yang baik, kurikulum yang baik, itu yang sudah yang kita bahas hari ini, murid yang baik, dan yang keempat adalah sarana prasarana, itu alat peraga dan seterusnya. Nah, saya akan memutar klip Pak Tong hanya sebentar saja, tapi kita akan melihat prinsip ini juga disampaikan oleh Pak Tong. Kadang-kadang negara yang maju mempunyai segala fasilitas, tapi gurunya tidak bermutu. Kadang-kadang di negara yang terbelakang tidak ada fasilitas apa-apa, tapi ada orang yang agung menjadi guru. Penting adalah mutu guru, karakter, niat perjuangan, iman, dan contoh untuk anak-anak. Itu membuat anak-anak menyontoh dan mempelajari kebenaran itu. Kedua, ada apa yang saya ajarkan. Kalau saya ajar salah, seumur hidup dirusak. Kalau saya ada benar, anak ini akan baik seumur hidup. Jadi apa yang diajarkan, ini kedua. Maka guru harus mempunyai karakter guru yang boleh menjadi mercusuar untuk memimpin anak-anak ke dalam arah yang benar dan mendidik di dalam wadah yang benar. Ya, jadi lause-lause kita lihat ya, faktor yang paling utama adalah guru, dan faktor yang kedua adalah materi. Itu sebabnya kurikulum sangat penting sekali. Jangan kita coba-coba kurikulum ini, kurikulum itu, karena kalau kita sudah menjadi guru yang baik, yang siap dipakai Tuhan, maka kita juga harus mempersiapkan dan menggunakan kurikulum yang terbaik, yang berbobot, dikatakannya materi yang berbobot, maka kebenaran itu akan memengaruhi dan membentuk murid-murid kita menjadi berbobot. Jadi jangan gurunya sudah baik, tapi kurikulumnya sedikit kurang baik, itu menjadi sayang. Oke, saya akan masuk ke dalam materi berikutnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu lause-lause tadi, lause Mercy sudah sampaikan ya, bahwa di dalam setiap buku itu akan ada seperti ini nih, rencana menyeluruh untuk mengajar firman Allah yang lengkap. Nah, di semua buku ini ada. Bagi lause-lause yang mengajar batita, silahkan harus dibaca ini, batita. Apa yang harus dikerjakan di dalam batita? Pertama-tama Anda harus memiliki manik-manik. Nah, ini dia digambarkan ya, batita dan balita. Komponen dasarnya ini seperti manik-manik ini dikatakan dalam kurikulum batita dan balita, kami mulai mengajarkan kosakata iman dengan menyampaikan kisah-kisah Alkitab, manik-maniknya, ya. Jadi manik-manik ini adalah kosakata Alkitab. Bahkan anak-anak semua ini mampu memperoleh kepercayaan yang tepat dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi jangan takut lause-lause untuk menambahkan kosakata baru kepada anak-anak batita dan balita. Misalnya ada kosakata Roh Kudus, Allah Tritunggal, jangan takut. Karena kita sebagai guru, kita hanya sarana yang mengajar, tapi yang memberikan pengajaran itu
jatuh di hati anak adalah Roh Kudus. Jadi kita harus mengerti waktu kita mengajar itu terjadi trialog, ya, bukan hanya dialog kita dengan anak, tapi ada Roh Kudus yang menerangi pikiran kita sebagai guru, dan juga Roh Kudus yang menerangi pikiran anak-anak kita. Lalu Lause mengajari kelas 1, 2 SD sekolah dasar, menambahkan ke dasar-dasarnya. Jadi manik-manik ini udah lebih banyak ya. Dikatakan di sini kurikulumnya mengajarkan kisah-kisah dari seluruh Alkitab. Para murid mulai mempelajari kebenaran-kebenaran Alkitab dan membiasakan diri dengan bagaimana kisah-kisah itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Kronologi dipertimbangkan dalam rangkaian pelajaran ini, tetapi secara berkala diabaikan. Jadi cerita KYP ini, Bapak Ibu, bukan cerita yang kronologi Kejadian sampai Wahyu. Ada satu triwulan itu secara kronologi, tetapi terkadang itu diabaikan karena apa? Akan masuk kepada tema-tema, ya. Jadi anak-anak dalam kelompok usia ini tidak dapat mempelajarinya berdasarkan perkembangan mereka. Mereka terus menambahkan manik-manik pada rangkaian pengetahuan mereka, mempelajari jenis manik yang berbeda-beda dan bagaimana mereka berkaitan satu dengan yang lain. Hal yang penting sebelum menyusun manik-manik tersebut di dalam keteraturan. Nah, jadi poin yang penting kita ketahui nanti kalau Lause mengadopsi materi ini, jangan kaget kalau materi ini mungkin tidak seperti umumnya materi kurikulum sekolah minggu yang disusun berdasarkan sistematik Alkitab kita, Kejadian sampai Wahyu. Jadi KYP tidak sistematik Kejadian sampai Wahyu, kecuali nanti kelas 5, kelas 6. Itu sistematik tetapi juga pendekatannya bukan ekspositori. Kelas 3, 4, manik-maniknya ini sudah dikelompokkan Lause, ya. Kelas 1, lihat ini kosakata, menambahkan kosakata. Kelas 1, 2, 3, penambahan lagi kosakata dan juga tema-tema. Di kelas 4 itu pengelompokan, ya, 3, 4. Kurikulumnya mengintegrasikan cerita-cerita Alkitab seputar tema-tema pemersatu, tema-tema pemersatu tertentu seperti penyembahan. Jadi tema penyembahan, satu triwulan membahas penyembahan, anugerah, misi, menyaksikan misi, ya, menyaksikan atau panggilan untuk menyaksikan Injil begitu ya, mempercayai Allah dan hamba-hamba Allah. Berarti ada tokoh-tokoh Alkitab yang dibahas dalam satu triwulan. Oke, karena para murid dalam usia ini sedang mengembangkan kemampuan berpikir konseptual. Penemuan kebenaran-kebenaran Injil melalui perbandingan, perbedaan, dan analisis ditekankan. Nah, di kelas 3, 4 sudah mulai pembelajaran itu metodenya dialog, bukan lagi monolog, bukan lagi storytelling murni. Tadi Lause Mercy sudah mengatakan ya, sudah mulai dialog, kita berdialog kepada anak. Anak membaca dan menemukan kebenaran itu dari baik aktivitas maupun dengan membaca Alkitab. Renungan harianku dalam beraktivitas rumah mendorong mereka melakukan renungan pribadi setiap hari, ya. Tahun kedua mulai memperkenalkan murid dengan penyusunan kronologis. Dalam analogi manik-manik kami, kurikulum untuk kelompok umur ini mulai mengelompokkan manik-manik individual bersama secara sistematis. Nah, kelas 5-6 yang tadi Lause Mercy sudah komentar sangat banyak ya. Ini kurikulum kelas 6. Lause lihat ini manik-maniknya sudah diluruskan nih. Diluruskan. Kalau kita bisa memiliki bukunya dan melihat dengan dekat, ini sudah ada lubang-lubang nih. Sudah ada lubang dan ditarik ya, disatukan. Ya, ada tali yang menyatukannya. Ya, jadi di sini dikatakan mereka akan berhadapan dengan sejarah Alkitab dan kronologi secara khusus. Nah, jadi akan dibahas kitab Kejadian sampai Wahyu di kelas 5-6. Ya, itu akan lengkap Kejadian sampai Wahyu. Para pra-remaja mengembangkan pengetahuan, pengertian tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam firman-Nya dengan mempelajari rencana penebusan Allah melalui survei terhadap seluruh kitab dalam Alkitab. Penekanannya adalah Yesus Kristus merupakan pusat dari seluruh firman Allah. Nah, ini menarik sekali. Lause ya, KYP ini berpusat kepada Kristus. Nanti kita akan lihat di dalam simulasi yang saya akan bawakan di pelajaran 1. Nah, ini tadi ya, kurikulum kelompok umur ini masih 5-6 nih, menyusun manik-maniknya dalam keteraturan, lubang-lubangnya harus berada dalam barisan, dan manik-maniknya harus berada dalam hubungan yang benar dengan satu sama lainnya. Para murid menemukan perkembangan dari rencana Allah untuk menebus umatnya melalui sejarah. Nah, untuk SMP SMA, untuk SMP nih ya, sekolah menengah pertama ini,
yang kami gunakan bahasa Inggris, manik-manik ini diulang lagi nih, tapi diperdalam. Jadi repetisi pengulangan tetapi perluasan dan perdalaman ya. Kejadian sampai Wahyu. Lalu di SMA, ya di SMA, manik-manik ini sudah dikalungkan. Nah, jadi memang sangat baik sekali lause-lause sekiranya lause-lause ada kesempatan ya, dan ada kemampuan juga tentunya ya membaca bahasa Inggris, menerjemahkannya, lalu memakai materi ini kepada SMP SMA sangat baik sekali. Karena pada akhirnya yang diharapkan adalah anak-anak kita waktu mereka usia SMA, mereka sudah mengenakan istilahnya kalungkanlah kebenaran itu. Kalung itu berarti kan sesuatu yang ditunjukkan sebagai satu keindahan ya enggak? Kalung itu kan satu keindahan ya yang dapat dilihat oleh orang lain. Demikian diharapkan oleh penulis KYP ini kalau anak kita belajar seluruh materi secara utuh dari batita sampai ke SMA. Mereka di SMA sudah menemukan jati diri dalam Kristus. Mereka tidak lagi malu menyatakan diri dalam tindakan, perkataan, perbuatan. I am a Christian. Saya adalah orang Kristen. Nah, lalu di dalam setiap buku itu juga ada seperti ini. Seperti di kelas 56, ini saya ambil dari kelas 56. Satu triwulan. Ya, jadi satu triwulan itu ada 13 pelajaran. Ini adalah tahun pertama membahas kejadian. Tahun pertama triwulan 1 ya, membahas secara utuh kitab Kejadian saja. Nanti triwulan 2 baru masuk kitab Keluaran. Jadi di situ sudah ada ringkasannya, lause-lause, nomor pelajaran dan judul ya. Lalu kebenaran Alkitab, tujuan pembelajaran, ayat hafalan lengkap. Nah, tadi Lause Mercy sudah mengatakan jangan persiapan dari sini saja. Ini adalah ringkasan. Jadi jangan persiapan dari ringkasan karena KYP ini membahas berbeda daripada kurikulum-kurikulum yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah memakai ya beberapa kurikulum berbahasa Indonesia, Suara Sekolah Minggu dari Batu Malang ya, Bible Way dari Saat, lalu dari Domba Allah dan seterusnya ya. Ada beberapa kurikulum sekolah minggu yang lain yang cenderung hanya menarik kepada moral begitu. Tetapi KYP ini tarikannya adalah kepada Kristus. Tokoh-tokoh itu kita tidak pernah tahu. Saya belum pernah menemukan satu kurikulum di luar KYP yang bisa mengintegrasikan cerita Abraham tarik kepada Kristus. Cerita Nuh ya dengan air bah tarik kepada Kristus. Nah, jadi saya berharap lause-lause kalau menggunakan buku ini baca materinya jangan mempersiapkan dengan hanya melihat ringkasan ini. Ya. Nah, biasanya lause-lause tadi yang bertanya ya, bagaimana kita komunikasi dengan orang tua? Nah, ini lause-lause yang akan kita kasih kepada orang tua. Jadi per triwulan kita kirimkan ini ke orang tua, fotokopinya. Sehingga orang tua mengetahui, oh anak saya udah belajar minggu pertama, kalau mulai dari September ya, kisah Allah. Minggu kedua, Allah menciptakan segala sesuatu dan seterusnya. Nah, ini ada 13 pelajaran. Lalu kalau ada kalender gereja, sehingga 4 kali 13. Wah, ada kegiatan-kegiatan gereja yang gabung, maka ini ada skip. Silahkan di skip. Yang khususnya pelajaran 13, biasanya itu hanya mengulang saja ya. Ada pelajaran 12 atau 13, lause-lause bisa melihat ada yang ulangan, itu bisa di skip. Jadi langsung masuk. Jadi ada baiknya dibedah dulu satu materi itu 1 tahun atau 2 tahun, sehingga tahu yang mana di skip, yang mana yang diajarkan. Sehingga nanti tidak men-skip atau menghilangkan materi yang penting kita ajarkan. Lalu berikutnya di dalam buku itu juga ada ini pendahuluan, sangat baik sekali setiap guru membaca pendahuluan ini sehingga kita mengerti apa maunya buku ini dalam satu triwulan itu. Jadi dalam pendahuluan ini akan dinyatakan. Saya tidak akan membacakannya kepada lause-lause, tapi seperti dia katakan Lause Mercy tadi, jangan malas membaca. Nah, ini juga di Selamat Datang triwulan dibaca. Lalu lause-lause kita perhatikan nih, ada pembatas ini ya, lalu di sebelah kanan ini ada tulisan kecil, ini jangan diabaikan. Ini tulisan-tulisan kecil ini adalah satu komponen yang sangat penting sekali untuk kita baca. Ini adalah bersifat informasi-informasi yang harus kita ketahui. Nah, cara menggunakan buku panduan ini tanpa simulasi sebenarnya, kalau lause-lause mau membaca dengan tekun, ini semua petunjuknya udah jelas. Ini ya, panduan isi halaman, pokok pengajaran utama yang ini, petunjuk untuk guru yang ini, ya, jawaban untuk pertanyaan dicetak miring ada di sini. Terus kemudian hal-hal yang harus disampaikan kepada siswa dicetak tebal ada di sini.
Ya, hal-hal yang dicetak di kolom samping. Nah, ini dia. Ini penting sekali ya. Jadi yang di kolom samping itu meliputi jawaban untuk bagian cari tahu yuk atau aktivitas murid yang kita kerjakan di dalam kelas. Ya. Oke, nah kemudian ini, apalagi yang Anda perlukan untuk guru, satu paket per kelas. Biasanya ada beli satu buku itu udah langsung satu paket dengan alat peraga bagi guru, alat peraga dan aktivitas murid. Lalu untuk murid satu paket untuk setiap murid satu triwulan itu. Ya, lalu di dalam aktivitas murid itu mereka kadang menggunakannya, kadang tidak. Ada cari tahu yuk untuk kelas 5-6 ya. Ada cari tahu yuk itu adalah lembar di kelas. Lalu Devo, singkatan daripada devotion atau renungan. Ini lembar devosi ini dibawa pulang dan menjadi renungan mereka setiap hari. Dan pada minggu berikutnya kita boleh membahas di pertemuan di gereja. Ya. Nah, ini adalah bertumbuh sebagai guru, ini penting banget. Persiapan untuk mengajar, ini wajib dibaca karena ini bagian untuk guru. Jadi ada ringkasan yang sangat dikompil ya, dari materi yang akan kita ajarkan. Ini adalah pengetahuan umum untuk guru, sedangkan materi untuk murid adalah di sini. Ini adalah materi untuk murid. Ya, jadi sekilas pelajaran, nih persiapan mengajar. Nah, baru ini selamat datang. Nah, mulai selamat datang inilah kita ajarkan kepada anak. Kalau anak-anak kita sudah kenal, biasanya selamat datang ini cuma ice breaking ya, hanya untuk mempersiapkan hati. Tetapi karena materi ini cukup padat, abaikan saja selamat datang ini, langsung masuk ke menemukan. Lause-lause lihat, di selamat datang 5-10 menit. Lause-lause bisa catat waktunya ya, 10 menit selamat datang. Yang kedua, menemukan, yaitu menceritakan firman Tuhan 25-30 menit. Berarti kalau 10 sama 30, udah 40 menit. Kemudian yang ketiga adalah menanggapi 10-15 menit. Tadi udah 40 menit, tambah 15 menit berarti 55 menit, lalu kemudian penutup 5 menit. 60 menit lause-lause. Kalau mau diikuti. Nah, oleh karena itu selamat datangnya bisa di-skip, ceritanya bisa di-compile, lalu yang paling penting menanggapi ini ya, menanggapi ini juga harus sampai ke sini, dan di penutup ini biasanya hanya penutupan untuk devosi dan seterusnya. Jadi poin 2 dan 3 sangat penting sekali untuk kelas 5-6. Di kelas 3-4 juga ini ada, 3-4 itu ada 5 poin ya, ada 5 poin kalau di 3 langkah ya, kalau di kelas 5-6 ada 4 langkah. Jadi lause-lause mohon diperhatikan, ini sangat penting sekali ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kelas 6. Saya akan simulasikan. Oke, saya kasih tunjuk dulu ya. Ini pelajaran kelas 5-6 triwulan 1, kenalkan kepadaku, ini bukunya ya. Nah, ini pelajaran 1. Jadi, lause-lause ketika mau masuk mengajar pelajaran 1, jangan langsung masuk pelajaran 1 ini. Lause harus membaca slide yang saya presentasikan sebelum ini tadi. Berarti sebelum pelajaran 1, beberapa lembar-lembar depan itu semua harus dibaca. Nah, baru masuk ke sini. Pelajaran 1, kisah Allah, bertumbuh sebagai guru, ini harus dibaca. Lalu yang harus dipersiapkan oleh lause-lause, udah baca semua, bertumbuh sebagai guru. Ini, kebenaran Alkitab yang akan kita capai dalam cerita 1 ini adalah, Alkitab adalah kisah Allah tentang keselamatan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Lause-lause ingat ya, karena saya akan bercerita nanti. Bacaan Alkitab ini dibaca di rumah. Karena bacaan Alkitab ini sangat banyak, kalau di sini sih kebetulan sedikit gitu ya. Tapi di dalam Lukas 27 sampai 44 ini kan panjang. Jadi sebenarnya bacaan Alkitab ini dibaca di rumah dalam persiapan oleh lause. Sebelum membaca materi, nanti materi pelajarannya, baca dulu Alkitabnya ini ya lause, sehingga kita tetap yang menjadi materi utama kita adalah Alkitab, dan kurikulum ini adalah buku bantuan untuk membantu kita mengajarkan ajaran perikop atau satu topik yang sedang kita ajarkan. Nah, lalu yang mengikat kita dalam cerita itu ini lause-lause, supaya jangan kemana-mana. Tujuan pembelajaran inilah mau dicapai, tusar ya, tujuan dan sasaran. Lause ingat nanti ini akan kita capai dalam cerita yang akan saya sampaikan. Memahami bahwa seluruh isi Alkitab diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, menemukan bahwa seluruh isi Alkitab menunjukkan kepada Kristus. Yang ketiga, percaya bahwa Alkitab adalah penyataan atau wahyu Allah, satu-satunya aturan bagi iman dan perbuatan kita. Nah, ayat hafalan juga sudah ada di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi,
Pelajaran 1 itu sekilas pelajaran 1 sudah di sini, selamat datang, menemukan, menanggapi, menutup. Nah, lalu di sini persiapan untuk mengajar dan seterusnya. Nanti lause-lause bisa baca, baru masuk di sini. Selamat datang. Nah, di selamat datang ini boleh dipakai, boleh tidak, langsung masuk di sini. Oke? Nah, lause-lause kita akan masuk ke dalam cerita. Saya akan praktik bercerita. Dan saya mohon maaf kalau saya melibatkan lause menjadi murid-murid ya. Mau ya lause-lause ya, karena pelajaran kelas 3, 4, 5, 6 itu interaktif, melibatkan murid. Kalau lause-lause nanti nggak mau saya mau dengar aja, ya nggak jadi deh, ya kan? Kan sekarang kan memberikan contoh bagaimana mengajar interaktif, ya kan? Oke, siap ya lause-lause ya? Siap ya? Standby untuk mute unmute karena akan sangat interaktif. Sehingga lause-lause bisa melihat, oh ternyata bercerita itu bukan hanya berkhutbah, enggak, di kelas 3, 4, 5, 6, kita tidak lagi bercerita, enggak. Tapi bercerita, lalu ayo bagaimana, dan seterusnya begitu ya. Off cam tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang ada koneksi kurang baik, tidak apa-apa. Tapi pastikan Anda bersama dengan saya ya. Jangan off kamera, tapi Anda pergi kemana-mana. Oke, kita akan mulai bercerita. Saya berharap lause-lause semua siap di tempat. Siapkan Alkitabnya, lause-lause. Siapkan Alkitab ya. Lalu nanti menjawab jangan takut salah. Itu justru situ nanti lause-lause akan melihat bagaimana saya mengatasi yang salah menjawab. Dan kita belajar dari situ. Oke, kita siap ya. Ya, selamat sore anak-anak semua. Sore lause. Kita akan baik. Sekarang silahkan di mute semua ya. Silahkan di mute. Nanti kalau lause happy panggil namanya satu-satu, boleh langsung segera unmute ya. Kita bergerak dengan cepat. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran kita ya. Nah, ini biasanya ya. Jadi satu triwulan itu. Oke, saya tidak lagi mengulang ini. Kita akan masuk ke dalam pelajaran 1 dari triwulan 1. Temanya adalah kisah Allah. Nah, kebenaran Alkitab yang akan kita pelajari adalah Alkitab adalah kisah Allah tentang keselamatan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bacaannya adalah dari ini gitu ya. Dan saya tidak akan mengajak anak membaca itu. Tujuan akan kita pelajari, diharapkan anak-anak akan memahami bahwa seluruh isi Alkitab diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, anak-anak menemukan bahwa seluruh isi Alkitab menunjuk kepada Kristus. Dan yang ketiga, anak-anak percaya bahwa Alkitab adalah penyataan atau wahyu Allah, satu-satunya aturan bagi iman dan perbuatan kita. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Ya. Oke, anak-anak kita akan lihat bersama-sama, coba sekarang kita akan belajar bersama. Tebaklah ilusi visual berikut ini. Nomor 1, berapa jumlah kaki yang dimiliki oleh gajah ini? Silakan, siapa yang mau menyebutkan bebas, langsung saja. Berapa jumlah kaki yang dimiliki oleh gajah ini? Silakan. Ayo, lause-lause, interaktif. 4 lause. 4, ada lagi berapa? Berapa? Yang lain? 5. 5, yang lain? Sebut, jangan angkat tangan karena saya tidak melihat tangan. 5. 8. Ada 4, ada 5, ada 6. Ada berapa lagi? 5 lause. 5. Oke, sekarang perhatikan ya. Lause akan menunjukkan kursor. Kalian bisa melihat kursornya lause happy nggak? Ya. Bisa ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa jumlah kaki yang dimiliki oleh gajah ini. Kita hitung berdasarkan jari-jarinya, mulai dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi anak-anak, di sini dikatakan berapa jumlah kaki yang dimiliki oleh gajah ini, bukan berapa kaki gajah. Ya, jadi bisa jadi gambar ini ada banyak gajah begitu kan? Tapi yang nampak adalah 5 kaki gajah. Berikutnya, anak-anak perhatikan semuanya. Yang nomor 2, apa yang kamu lihat? Wajah seorang wanita atau orang yang bermain trompet? Ayo. Wanita bermain Main trompet. Ayo, siapa lagi? Apa yang kamu lihat? Umur mempengaruhi daya lihat. wajah wanita. Apa yang kamu lihat? Bermain trompet. Pemain trompet. Ada yang lihat dua-duanya tidak? Saya lihat dua-duanya.
Siapa yang lihat dua-duanya? Coba. Saya. Siapa itu saya itu? Trompet. Gambar saya lihat dua-duanya Rasul. Yang Ivana ya? Siapa yang lihat dua-duanya? Oh, Maggie Lauselina. Lause. Oke. Lauselina, coba jelaskan. Bagaimana kamu melihat dua-duanya? Trompet. Oke, silakan. Lauselina. Oh, memang kelihatan dua-duanya. Kelihatan dua-duanya enggak? Yang hitam, yang trompet. Oke. Trompet. Ah, ah. Wajah pelukis yang ada matanya. Iya, betul, betul. Jadi ini ada, nggak apa-apa ya. Ada yang lihat cuma satu, ada yang lihat dua, nggak apa-apa. Ini namanya kan ilusi kan. Jadi yang main trompet ini jelas ya, ini trompet. Lalu wajah itu, ini dia. Kalau kita gabungkan ini dagu nih, dagu setengah dagu. Ya enggak? Ini mata. Oke. Berikutnya. Apa itu? Apakah ini? Ayo, apakah ini? Angka 4. Angka dan huruf. Angka 4. Yang lain? Huruf. Huruf. Yang lain? Ayo cepat. I. Apalagi? Angka 4. Huruf I dengan W. I dan W. Terus apalagi yang kamu lihat? Huruf H. Oke, ada tidak yang melihat ini? KW. Ada nggak yang melihat KW? KW. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu KW? Apa itu KW? Kau wanita. Komisi wanita. Oke. Apalagi? Ayo, apalagi yang lain? Apa itu KW? Kualitas. Palsu. Palsu KW ya, KW ya. Oke, palsu KW1, KW2, KW3. Oke, apalagi? Apa itu KW? Oke, sekarang Love Happy akan memberikan trigger ya, ini inisialnya. Apa inisial kita pertama daripada Alkitab kita? Inisial kita pertama. Kejadian. Kejadian sampai Wahyu. Iya, Kejadian dan Wahyu ya. Kejadian dan Wahyu. Oke, jadi anak-anak kita melihat sekarang ya. Nah, Alkitab, Holy Bible, Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, ini adalah kisah tentang Allah. Nah, kita akan mempelajari semua kisah dalam Alkitab yang saling sesuai satu yang sama lainnya, dan semua kisah dari kitab ini bicara tentang kisah Allah. Anak-anak mulai hari ini sampai 2 tahun ke depan, kita akan mempelajari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oleh karena itu, anak-anak jangan sampai absen datang sekolah minggu. Nanti ketinggalan ya. Jadi kita akan terus membedah kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sekarang tetap ikut fokus ya. Nah, tadi waktu anak-anak melihat ilusi ini, ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan? Ada ya, tadi melihat berapa kaki gajah ini, ada yang kesulitan ya? Apa itu KW? Sampai ke KW pun dari kesulitan. Nah, demikian juga anak-anak ketika kita membaca Alkitab, kita akan kesulitan. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Kadang satu kali pertemuan, kita mendapatkan poin 1. Pertemuan berikutnya, kita dapat 2 poin. Itu sebabnya Alkitab ini tidak ada masa kadaluarsanya. Alkitab tidak pernah direvisi. Alkitab bahasa aslinya ya, kecuali terjemahan-terjemahan itu ada revisi. Nah, jadi anak-anak, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang kekal, dan yang berkuasa. Nah, jadi di sini kita lihat dengan tebakan ilusi ini, seperti inilah kita mempelajari Alkitab. Ada yang mendapatkan, misalnya seperti kaki gajah ini, ada yang melihat 4, ada yang melihat 5. Waktu kita mendengar cerita, ada yang dapat 1 poin, ada yang dapat 2 poin, ada yang dapat 3 poin, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu anak-anak, jangan pernah bosan. Misalnya, sudah tahu kitab Kejadian, penciptaan. Dari setiap cerita, Roh Kudus bisa memberikan hal baru. Jadi, mari kita terus setia untuk belajar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada seluruh Alkitab diilhamkan oleh Allah. Siapa yang menulis kitab ini? Ini Los Happy sudah memberikan contoh. Nama penulis ini adalah di kotak ini nih. Ada Paulus, Musa, Lukas, Amos, Matius, dan Petrus, dan Salomo. Anak-anak silakan diisi. Ya, contohnya ini, saya pernah membantu orang dengan cara menyembuhkan penyakit.
penyakit mereka. Kemudian saya menulis cerita tentang Yesus. Saya adalah Lukas. Saya menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita kerjakan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silakan. Kalau tidak tahu langsung dilongkat saja ya. Jadi yang tahu aja, silakan langsung segera ditulis. Siapakah saya? Saya menulis kitab apa? Pilihannya hanya dibatasi di dalam kotak ini ya. Paulus, Musa, Lukas, Amos, Matius, Petrus, dan Salomo. Ayo dengan cepat. Nanti Los Happy akan menyebut namanya ya. Siap-siap ya. Jadi nanti bukannya random, tapi Los Happy akan menyebut nama. Yang off kamera juga ya. Semua bersama dengan saya yang off kamera ya. Jangan ada yang tidak ada ya. Jadi yang off kamera juga saya nanti akan memanggilnya ya. Oke, ini Loselina angkat tangan mau jawab atau lupa turunkan tangan nih? Loselina mau jawab atau bagaimana nih? Angkat tangan atau lupa menurunkan? Ya lupa kayaknya ya. Oke, sekarang Los Happy akan memanggil satu demi satu. Kalau bisa nggak misalnya jawabannya salah, jangan malu, nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama ini Lose Audriana, silakan nomor 2 dibacakan. Saya tidak tahu Lause. Tidak apa-apa, baca saja, baca. Dibaca saja. Saya menulis ribuan perkataan hikmat ketika saya menjadi seorang raja Israel. Ya, saya adalah Raja Salomo. Ya, Raja Salomo, betul. Saya menulis Kidung Agung. Terus, apa lagi? Sama... Raja Salomo menulis apa lagi? Ada yang bantu? Siapa yang mau bantu? Pengkhotbah. Amsal. Amsal. Lagi? Mazmur. Oke, mari kita lihat ya. Saya adalah Salomo dan saya menulis Kidung Agung, Pengkhotbah, dan Amsal. Juga ada satu lagi ya. Oh enggak, bukan Salomo ya. Jadi Kidung Agung, Pengkhotbah, dan Amsal. Oke, berikutnya. Minta kesediaan Lause Ivana. Silakan, nomor 3. Saya diutus kepada orang-orang bukan Yahudi. Saya adalah seorang guru dan pembuat tenda. Saya adalah Paulus. Ya. Saya menulis. Siapa yang bisa bantu? Paulus menulis Surat Roma, saja. Korintus. Terus 13 surat dari Roma sampai Filemon. Iya, betul ya. Jadi saya adalah Paulus menulis surat Roma sampai surat Filemon, 13 surat. Oke, nomor 4. Lause Nancy. Silakan dibaca, nomor 4 Lause Nancy. Tidak terbaca, Bu. Baca semata. Saya tidak merencanakan. Saya tidak merencanakan untuk melakukan hal yang benar. Saya adalah peternak dan pemungut buah ara. Saya adalah Oke, ada yang bisa bantu? Amos. Amos, saya menulis Kitab Amos. Iya, betul. Saya adalah Amos dan menulis kitab Amos. Yang kelima, Lause Jaden. Silakan, Lause Jaden. Linda. Silakan, apakah Lause Jaden bersama dengan saya? Iya, Lause. Ya, silakan. Saya dulu bekerja sebagai pemungut pajak, kemudian saya menulis kisah Allah beserta kita. Ya. Saya adalah Ada yang bisa bantu? Matius. Ya, Matius ya, Matius. Saya menulis kitab Matius, betul. Yang keenam Lause Eli Santoso, silakan. Eli Santosa. Yang keenam, Saya silakan. dibesarkan oleh seorang putri kerajaan Allah. Saya kerja paksa atas umatnya. Saya adalah Musa. Saya menulis
Keluaran. Apalagi? Pentateuch dari Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Imamat. Ulangan satu ulangan. Iya, ada lagi satu lagi kitab yang ditulis oleh Musa. Apa? Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 90. Iya, betul ya. Kitab-kitab Musa yaitu 5 ya, Pentateuch dan Mazmur 90. Yang terakhir minta kesediaan Lause Ronald. Silakan. Saya bekerja menangkap ikan di laut. Lalu Yesus memanggil saya sebagai pemberita Injil. Saya adalah Petrus Lause. Ya. Saya menulis surat Petrus. berapa? Ada 2 Lause. Ya, 1-2 Petrus ya. Oke, Iya. ya. Oke, sangat baik sekali anak-anak. Kita akan lanjutkan ya. Nah, Allah memakai beragam macam orang menulis Alkitab. Siapa yang tahu? Kurang lebih berapa penulis Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Siapa yang tahu? Ya, kurang lebih 40 orang penulis mulai dari Musa sampai Rasul Yohanes menuliskan Wahyu ya. Dan dikatakan Alkitab ini diwahyukan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya. Menurut kamu, apa arti diilhamkan atau diwahyukan? Apa arti kata diilhamkan? Kita buka bersama-sama 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Satu orang membaca untuk kita, Lause Yuyun. Yuyun, ya, Lause Yuyun, silahkan. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Lause Yuyun bersama dengan saya kah? Ya, Lause. 1 Ya, silakan dibaca ya. Ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, menurut Lause Yuyun, apa arti kata diilhamkan? Ada yang bisa bantu? Apa ya? Ada yang bisa bantu apa arti kata diilhamkan? Seluruh dikatakan ayat 16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Diberikan. Iya, kata diilhamkan ini berarti bahwa kata-kata yang dipilih oleh para penulis untuk dituliskan adalah, Lause perhatikan, adalah kata-kata yang Allah ingin untuk dituliskan. Berarti pemilihan kata itu dituntun oleh Roh Kudus ya. Kata-kata itu tepat dan dapat dipercaya, maka kita dapat mengatakan bahwa Allah adalah penulis atau pengarang Alkitab. Ya, jadi itu arti kata diilhamkan atau nefes, dia dinafaskan oleh Allah. Nah, sekarang kita melihat anak-anak Alkitab, ya seluruh Alkitab menunjuk kepada Kristus. Ya, kita lihat Alkitab kita Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 37, ya, Kitab Taurat 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Puisi 5, Kitab Sejarah 5, Kitab Nabi-nabi Nabi-nabi besar 5, Nabi-nabi kecil 12. Lalu total 39. Sedangkan Perjanjian Baru, Injil 4, Kisah Para Rasul 1, Surat-surat Rasul 21, Kitab Wahyu 1. Nah, seluruh kitab ini anak-anak ditulis kurang lebih berarti sekitar 1.500 tahun. Bukan waktu yang pendek ya, ini waktu yang sangat panjang dan para penulis ini tidak bertemu. Ada yang tidak bertemu satu dengan lain, tetapi tema mereka adalah sama. Tema mereka sama, yaitu tentang Allah, kisah Allah, ya. Karena tema kita hari ini adalah kisah Allah. Seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu adalah kisah Allah. Nah, anak-anak coba kita pikirkan ya, kok bisa ya para penulis menulis surat-surat dan temanya sama, padahal mereka tidak pernah bertemu untuk berdiskusi. Nah, satu dengan yang lain tidak saling berbentur.
kenapa tidak berbenturan dan bisa connect? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa 40 lebih ya penulis ini kitab Kejadian sampai Wahyu tidak pernah bertemu, tapi tidak saling bentur, justru mereka menulis satu tema. Ada yang bisa bantu kenapa kok bisa sinkron tulisannya satu dengan lain? Karena diilhamkan oleh karena mereka mendapat terilham dari Allah. Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Betul, karena dipimpin oleh Roh Kudus. Semua tulisan ini bukan berdasarkan pemikiran manusia ya, tapi dituntun oleh Roh Kudus ya. Jadi tokoh utama Alkitab ini adalah siapa? Allah. Iya, Allah ya. Mari kita membaca 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Minta membacanya Losemegi. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama Losemegi. Ya, 2 Petrus berapa, Bu? Di layar ada, Lose. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya, jadi dari 2 Petrus 1 ayat 20-21 ini, semua para penulis nabi dan rasul, mereka menulis berdasarkan dorongan Roh Kudus ya. Mereka berbicara atas nama Allah, bukan atas nama pribadi. Jadi para penulis itu beragam ya. Misalnya Amos tadi, pemungut buah ara. Dia sangat sederhana, maka bahasanya pun sederhana. Paulus seorang sarjana, seperti sekarang ini mungkin seperti doktor, profesor. Maka kepada Paulus dipercayakan menulis 13 kitab dan tulisannya syarat dengan doktrin. Nah, jadi Tuhan memakai latar belakang para penulis. Itu sebabnya kita juga ya sangat penting sekali anak-anak belajar kerja keras tekun, maka latar belakang kita itu dipakai oleh Tuhan. Kalau kita tidak memiliki skill apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa, kalau Tuhan mau pakai kita bagaimana? Ya enggak? Jadi anak-anak jangan malas belajar ya, jangan malas belajar di sekolah, jangan malas belajar kalau ada kesempatan les piano, les biola, atau tambahan pembelajaran lain. Supaya kamu ada bekal, ada skill, ada pengetahuan, karena kita tidak tahu Tuhan mau pakai kamu nanti menjadi seperti apa. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi kita sudah membaca ya, segala tulisan diilhamkan oleh Allah, kita lihat di sini. Jadi yang pengarang Alkitab ini adalah Roh Kudus ya, Roh Allah. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama ini adalah seluruh Alkitab ya 39 dan 27, 66 dan 1 tahun ini kita akan mempelajari Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, kitab Kejadian sampai Wahyu, alur sejarah keselamatan. Nah, sekarang perhatikan. Di kitab Kejadian ini dimulai dengan di Taman Eden, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Nah, dari sini saja anak-anak kita sudah tahu, ya Alkitab mengajarkan segala sesuatu bermula Allah mencipta. Jadi bukan karena evolusi. Anak-anak perhatikan, kamu mungkin belajar di sekolah tentang evolusi. Itu pelajaran, boleh kamu pelajari. Tapi tidak sesuai dengan iman Kristen, kita harus mempercayai pelajaran di sekolah adalah pengetahuan umum, bukan untuk diimani. Tetapi yang harus kita imani dan percayai kebenaran yang mutlak adalah pengajaran Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan mulai dari kitab Kejadian, seluruh alam semesta dan segala isinya adalah diciptakan oleh Allah. Dimulai dari Taman Eden. Nah, kemudian kita lihat ya, tokoh-tokoh secara random nih, ini adalah peristiwa Nuh, kemudian penyeberangan bangsa Israel menyeberangi Laut Kulsum atau Laut Merah, dan kita lihat ini menuju kepada Kristus ya. Ketika Yesus berinkarnasi, dia mati di atas kayu salib.
Dan sudah berhenti di situ? Tidak. Kepada Rasul Yohanes diwahyukan tentang akhir daripada zaman ini, yaitu Yesus akan datang kembali. Dan kita akan masuk, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hidup yang kekal, dan orang yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk kepada hukuman yang kekal. Nah, sekarang kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 27 dikatakan, sewaktu Yesus menampakkan diri di Emmaus, ya ini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, jadi waktu Yesus bangkit dari kubur, pada sore harinya ada 2 murid berjalan menuju ke Emmaus, lalu Yesus masuk, ya. Mereka jadi bertiga, dalam perbincangan itu mereka berapi-api menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Hey bro," ya gitu, kurang lebih begitu ya. Apa yang kalian perbincangkan? Lalu 2 murid Tuhan mengatakan, "Hey, hanya kamu seorang kah yang tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi pagi hari ini, bahwa Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi itu telah bangkit dari kubur." Lalu mereka terus bercerita sampai dikatakan tiba di satu desa karena sudah malam, lalu mereka makan bersama di sana. Ketika Yesus berdoa, mata mereka yang tertutup, ya itu klik, ya dibukakan dan mereka sadar yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang telah tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan sekarang kita mengerti bahwa seluruh Alkitab ini adalah tentang Yesus, ya. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Jadi Yesus sendiri berkata tentang aku. Ya, tokoh seluruh Alkitab adalah Allah Tritunggal, tetapi ketika bicara tentang alur keselamatan, maka kita langsung mengerucut kepada Kristus. Nah, ini perhatikan sesuatu yang sangat penting sekali. Yang pertama, yang sudah kita pelajari, bahwa Allah adalah penulis Alkitab dan semua kata di dalam Alkitab berasal dari Allah. Dengan demikian anak-anak, perhatikan. Sekali lagi, Losepi katakan perhatikan, seluruh Alkitab adalah perkataan Allah. Bukan, perhatikan kalimat di bawah ini, bukan Alkitab sebagian firman Allah. Dan yang kedua, bukan sebagian Alkitab berisi firman Allah. Jadi ada 2 ya. Alkitab ini yang salah. Alkitab berisi firman Allah itu salah. Alkitab sebagian firman Allah itu salah. Yang benar adalah Alkitab adalah firman Allah. Kenapa? Karena semua kata di dalam Alkitab, mulai kitab Kejadian kata pertama pada mulanya sampai kitab terakhir kitab Wahyu, semua adalah perkataan Allah, berasal daripada Allah. Yang kedua, semua tulisan dalam Alkitab menunjuk pada Yesus, ya. Dan yang ketiga, Alkitab memberitahu kita rencana Allah untuk menebus umatnya melalui Yesus Kristus. Mulai kitab Kejadian pasal 3:16. Pasal 3:15 ya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan seular akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Nah, keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Ribuan tahun kemudian, nubuatan itu akan digenapi dalam peristiwa inkarnasi. Inkarnal, masuk ke dalam daging. Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia. Nah, jadi kita lihat seluruh Alkitab ini berbicara tentang alur sejarah keselamatan. Jadi benang merahnya ya, benang merah itu yang menyatukannya itu adalah alur sejarah keselamatan. Nah, sekarang kita akan melihat berikutnya ini, ya. Apa pentingnya Alkitab buat saya? Yang pertama ini coba buku How to. Ini seperti bagaimana buku seperti How to itu seperti Alkitab bagi kita. Menunjukkan Alkitab itu sebagai how to bagi kita. How to ini seperti buku panduan ya. Jadi bagaimana buku panduan seperti Alkitab bagi kita, anak-anak? Bagaimana buku ini seperti Alkitab bagi kita, buku panduan? Ada yang bisa bantu?
Iya, anak-anak, Alkitab itu adalah panduan hidup kita, ya kan? Satu-satunya panduan hidup kita. Sama kalau kita membeli mobil atau membeli mainan, maka ada buku manualnya, buku panduannya, ya kan? Buku panduan. Ingat anak-anak, Alkitab adalah satu-satunya buku panduan hidup orang percaya. Bagaimana kita berrelasi dengan Allah dan bagaimana kita berrelasi dengan sesama. Yang kedua, buku sejarah. Bagaimana buku sejarah ini seperti Alkitab bagi kita? Ya, Alkitab seperti buku sejarah bagaimana? Iya, karena Alkitab memberitahukan apa yang Allah lakukan di dalam sejarah, ya kan? Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana Allah intervensi dalam sejarah. Dan yang ketiga, ini buku puisi. Buku puisi ini kita lihat Allah memberikan kita puisi-puisi yang indah untuk mengajar kita tentang dirinya. Ada yang tahu di dalam Alkitab ada berapa kitab puisi? Dalam Perjanjian Lama, ada yang tahu ada berapa kitab puisi? 5 kitab puisi. Ya, 5. Ya, oke, ya. Jadi memang apa yang bisa Alkitab lakukan kepada saya? Coba kita buka kembali 2 Timotius pasal 5, pasal 3 ya. Kembali lagi membuka 2 Timotius pasal yang ke-3. Ayat 15-16. Yuk, satu orang membaca untuk kita, 2 Timotius. Bisa minta kesediaannya membaca Lawson Nova, silakan. 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Nah, jadi dari sini kita lihat Paulus memberikan surat ini kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, dan segala tulisan diilhamkan Allah atau dinafaskan, breathe out ya. Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi di sini anak-anak perhatikan, mengajar berarti firman Allah memberitahu apa yang harus kita percaya mengenai keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu mengajarkan apa yang harus kita percaya, yaitu mengenai keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Alkitab itu, ini kan memangnya apa yang bisa Alkitab lakukan kepada saya? Yang pertama, mengajar. Yang kedua, menegur, menyatakan kesalahan. Alkitab menunjukkan tentang pikiran atau kelakuan kita yang salah atau yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi semakin kita membaca Alkitab, Alkitab itu akan menjadi seperti cermin ya. Kalau kita bercermin, semua kotoran yang ada di tubuh kita nampak begitu. Yang ketiga, Alkitab mengkoreksi atau memperbaiki kelakuan. Alkitab menunjukkan tentang pikiran atau kelakuan yang benar atau sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, Alkitab mendidik atau melatih atau mentraining, ya, mentrain dalam kebenaran. Allah mendidik dan membimbing kita bagaimana kita harus hidup bagi Dia. Nah, jadi anak-anak, Alkitab ini tadi Losep sudah mengatakan adalah panduan hidup kita. Oleh karena itu anak-anak, mari kita menghargai Alkitab ini lebih daripada buku-buku pelajaran pengetahuan umum kita. Buku-buku pelajaran pengetahuan yang kita miliki sekarang, buku IPS, Bahasa Indonesia, PKN, dan seterusnya, itu semua buku bisa direvisi dan bisa tidak dipakai lagi. Tetapi Alkitab satu-satunya buku yang paling banyak dikopi di seluruh dunia dan yang tidak pernah direvisi dalam bahasa aslinya tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi responku. Pertama, Alkitab adalah tentang kisah Allah, membicarakan tentang siapa diri Allah dan apa yang dilakukannya. Ya, mulai dari Allah itu menciptakan, dan kalau kita bicara siapa diri Allah, Allah itu adalah kudus, ya, alfa dan omega. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia kekal, maha hadir, maha kuasa, maha kudus, maha suci, maha baik ya. Apa yang lakukannya? Dia mencipta, dia menyelamatkan, dia memelihara. Yang kedua,
Alkitab memberitahu hubungan dia dengan kita, anak-anaknya, yaitu apa? Anak-anak sudah belajar kan dari batita balita kelas 1, 2, 3, 4, hubungan Allah dengan kita adalah umat perjanjian. Ya, kita adalah umat perjanjian, dan ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita adalah anak-anak Allah, dan kalau kita anak-anak Allah, maka kita adalah warga kerajaan Allah. Yang ketiga, Alkitab adalah petunjuk Allah mengenai keselamatan melalui Yesus Kristus. Tidak ada satu buku yang memberitahukan kepada kita tentang keselamatan. Hanya Alkitab yang memberitahukan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, jadi Alkitab ini adalah buku paling penting di dalam dunia karena mengajarkan tentang keselamatan. Dan yang keempat, siapa yang menulis Alkitab? Yaitu Allah Roh Kudus melalui para nabi dan para rasul. Nah, yang kelima, apa yang Allah nyatakan? Rahasia Allah. Jadi seluruh Alkitab ini adalah rahasia dan kehendak Allah yang dibukakan, tapi ada nggak yang belum dibukakan? Ada. Di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, apa yang dibuka adalah untuk kita dan anak cucu kita, apa yang belum dibuka itu adalah untuk Tuhan. Jadi kita bersyukur, puji Tuhan. Seluruh Alkitab yang tertulis ini adalah rahasia Allah yang sudah dibukakan bagi kita. Apa yang tidak dibuka, jangan dipaksa untuk dibuka. Contoh, apa yang belum dibuka? Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Tidak dibuka. Maka jangan diotak-atik. Tunggu saja, ya, tunggu saja dengan setia, hidup suci dan kudus. Kapan Yesus datang kita tidak tahu. Yang kita perlu lakukan adalah bersiaplah untuk menantikan kedatangannya kembali. Nah, maka perhatikan ada 5 poin di sini. Pertama, hargai Alkitabmu. Jangan disimpan di lemari, setiap hari kamu baca. Yang kedua, percaya Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak satu-satunya. Yang ketiga, Alkitab ini pada waktu diberitakan, ya, dengarkan, baca, pelajari, hafalkan. Jadi anak-anak di dalam pelajaran kita setiap minggu ada ayat hafalan, jangan sungkan menghafal. Karena apa yang kita hafal itu akan menjadi sumber kekuatan kita ketika kita menghadapi kesulitan, badai. Ya, sekarang kamu masih anak-anak, tapi nanti kamu sudah besar, kesulitan akan lebih besar dan lebih banyak. Maka Roh Kudus akan mengingatkan firman yang kita hafalkan untuk meneguhkan iman kita manakala kesulitan tiba. Yang keempat, menaati dan melakukan kebenaran Alkitab. Jadi jangan hanya pengetahuan bertambah, harus disertai dengan perbuatan yang menghidupi firman itu. Yang kelima, berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk mengerti kebenaran Alkitab. Baik yang kamu dengar, kamu baca, dan kamu pelajari. Amin. Ya. Sampai di sini lause-lause untuk presentasinya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Pastinya oke banget. Ya, jadi kurang lebih lause-lause begitu interaktifnya. Jadi bukan saya sumber satu-satunya. Ada ayat, ada ini ya, ada ini saya akan share lagi. Saya mau tunjukkan di lause-lause sih harusnya sudah ada ya. Ini. Jadi di setiap pelajaran itu sudah ada Oke, bukan ini ya. Saya mau tunjukkan. Oke. Pernah ya tadi di mana ya? Bentar ya. Oh ya, oke. Ini di sini dia. Sebentar ya, lause. Kok saya tidak menemukan ya caranya ya.
Apa sih Lause Happy? Alat peraga untuk ini Lause. Nah, ini tadi yang saya cerita ya. Oh, ini dia. Jadi yang saya ceritakan ini Lause, ini tadi. Di contoh alat peraga guru, ini tadi ya kelas 5-6 yang pelajaran 1. Ini. Jadi tadi yang ada Adam, lalu Nuh. Ini gambarnya yang harus ditampilkan tadi. Lalu ini alat peraga tadi yang saya sudah tunjukkan juga. Ini adalah Devo ya. Ini ada Devo yang mereka bawa pulang. Ini Devo namanya ya. Dan ini dia yang sudah kita isi tadi, ya kan? Jadi ini adalah lembar aktivitas murid cari tahu yuk yang kita bahas di kelas. Jadi semua sudah lengkap Lause, tinggal kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Kurang lebih begitu Lause. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau nanya Bu Yati. Ya, silakan. Kalau untuk memang kan tantangannya tersendiri juga ya, apalagi zaman sekarang kita masih online dengan via Zoom gitu loh. Ya. Triknya apa Bu untuk anak-anak itu lebih bisa ngikutin dialog kita? Karena kan seringkali kita harus panggil-panggil, kadang suruh on cam juga susah sekali. On cam yang kasih lihat cuma jambulnya aja gitu kan. Udah gitu bagaimana sih supaya mereka lebih tertarik untuk beraktif sama kita? Tadi aku perhatiin dari Bu Happy kan pada waktu lempar pertanyaan, ya kalau mereka salah, Ibu kan cepat beralih ke yang lain gitu kan gitu loh. Nah tapi kalau untuk memancing mereka itu supaya juga mau dengan cepat, dengan aktif gitu untuk terlibat dalam pembawaan firman, bagaimana Bu ya? Ya, thank you, Lawson ya. Jadi materi ini udah pasti ini materi pelajaran yang saya ajarkan karena saya mengajar kelas 5 ya di sekolah minggu. Jadi ini materi dan persis seperti tadi saya mengajar Lause, seperti itu juga mengajar anak. Anak harus tahu pola kita. Pertama. Yang kedua, anak juga tidak boleh tahu pola kita yang berulang. Jadi kita harus ada trik ya. Tapi yang pasti adalah pola yang harus mereka tahu bahwa Lause Happy adalah dia akan melibatkan kita. Maka mereka harus ready. Dan baik di dalam offline maupun online. Online itu berarti daring seperti ini, offline berarti itu luring ya kita tatap muka. Selalu saja harus ada aturan. Jadi guru harus menjadi tuan rumah di kelas. Buatlah aturan. Nah, begitu. Jadi di dalam daring ini Lause Nancy, saya juga buat aturan. Anak-anak yang off cam, pastikan kamu ada bersama dengan saya. Jadi Lause ya, itu lucu. Jadi sambil mengajar begini, memang saya guru ya, saya guru agama. Jadi bukan hanya mengajar sekolah minggu, saya juga guru agama. Baik di sekolah minggu maupun di sekolah pelajaran agama, saya memastikan anak yang off kamera, pastikan kamu bersama dengan saya. Maka saya wajibkan kalau saya menyebut, contohnya kita langsung praktek ini ya. Kalau saya panggil yang off kamera, langsung angkat tangan virtual, ya. Lause Yuyun, Lause Ronald, Lause Lina, Lause Xiaoyan, Lause Nancy, Lause Leni, Lause Eli. Nah, yang respon siapa? Lause Ronald sama Lause Lina. Lalu saya akan tanya, Lause Yuyun di mana? Apakah kamu bersama dengan saya? Masih Lause, cuma gaptek. Angkat tangan virtual gitu. Jadi kalau kamu tidak angkat tangan, saya panggil satu kali lagi, Lause Yuyun. Tidak angkat tangan, tidak respon, maka saya akan pindahkan ke waiting room. Begitu. Saya pindahkan ke waiting room. Waiting room itu berarti Anda. Waiting room-nya, Bu? Hah? Kenapa? Berapa lama waiting room? Berapa lama di waiting room? Jadi saya tidak akan admit dia harus keluar lagi, dia harus off dulu, baru masuk lagi, baru saya add. Begitu loh Nancy. Jadi anak-anak, kalau sudah masuk ke waiting room, ya berarti kuncinya diri saya. Kalau saya admit ya admit lagi gitu. Nah, jadi anak-anak mereka akan selalu ready di depan komputer mereka dan tidak boleh main-main yang lain kalau saya mengajar. Kenapa? Saya akan secara random sewaktu-waktu sambil bercerita saya panggil, Lause Maggie, apakah kamu bersama dengan saya? Harus segera respon. Saya cerita lagi, Lause Ronald, apakah kamu bersama dengan saya? Jadi langsung semua harus cepat mereka angkat tangan virtual. Saya pastikan kamu bersama dengan saya. Begitu. Lalu, baik offline maupun online, ketika saya bertanya kepada anak, dia agak gugup. Saya menemukan wajahnya gitu ya. Langsung saya lempar, ada yang bisa bantu? Jadi saya tidak mempermalukan anak.
Saya tidak membuat anak tertekan gitu, dan juga tidak wasting time menunggu anak yang kurang tahu. Bisa jadi dia tahu tapi kurang ingat begitu. Saya langsung lempar, ada yang bisa bantu? Begitu. Anak yang lain bantu, bisa salah. Tanya lagi, oke, belum benar, ada yang bisa bantu? Jadi anak yang lain dirangsang begitu. Jadi ketika anak datang ke sekolah kita, ke kelas kita, walaupun kita terus berinteraksi, mereka tidak takut. Kenapa? Kalau mereka tidak tahu, mereka tidak dipojokin. Mereka tidak ditunggu, tidak silent. Ayo sampai kamu tahu, biarin, nggak usah pulang. Jangan. Anak-anak nanti nggak mau datang lagi ke kelas kita. Begitu Lawson MC. Jadi memang kita sebagai seorang guru harus penuh dengan cinta kasih sih. Jadi tujuan kita mengajar bukan mempermalukan anak, bukan memojokkan, tetapi men-trigger ya. Kasih clue bila penting, kasih clue ya. Kasih titik gitu, kasih kalimat apa. Nah, karena kita kan ingin mereka bertumbuh dalam pengetahuan, bukan dipermalukan begitu. Begitu Lawson MC. Ada nggak yang kurang respon? Ada. Nanti selesai pelajaran baru saya omelin. saya omelin, tapi maksudnya bukan pelajaran saya yang terganggu. Waktu pelajaran saya dia tidak respon, saya katakan kamu tidak available. Saya pindahkan ke waiting room. Gitu. Nanti setelah selesai pelajaran akan saya tanya, tadi Lause Yunyun kemana waktu dipanggil? Lause saya ke toilet. Peraturannya kan kalau kamu ke toilet, kamu chat. Lause Happy, saya ke toilet. Itu kan kalau saya tanya, mana Lause Yun, mana Lause Yun, tidak angkat tangan. Teman-temannya kan baca chat kan, lagi ke toilet, Lause gitu. Jadi memang walaupun online begini, mau ke toilet harus tulis. Nggak usah kasih tahu sambil saya bercerita, Lause Happy saya permisi ke toilet. Jangan, kita udah buat aturan supaya tidak mengganggu, maka chat itu diaktifkan gitu. Tapi chat itu juga mereka nggak boleh pakai sembarangan. Waktu belajar chat harus berhenti. Tapi ada kalanya, oke, sekarang kamu chat. Misalnya kita tunjukkan satu pilihan ya, satu A B C D misalnya gitu ya. Misalnya di pelajaran agama A B C D, kamu pilih yang mana? Chat A B B B C C C gitu ya. Udah, kalau sudah banyak anak menemukan jawaban yang benar, misalnya jawabannya D, baru kita bilang, oke, jawabannya D. Gitu. Kurang lebih begitu, Lawson MC. Oke. Makasih, Lause. Ya, itu kalau Zoom ya, kecuali kalau Lause rekam memang tidak bisa berdialog. Maka memang ada baiknya kalau ada kesempatan, dan memang anak-anak juga ada Zoom, sekolah minggu online itu ada baiknya Zoom. Begitu. Terima kasih. Ada lagi? Saya pikir sudah cukup jelas ya kita. Kalau ada yang tanya, tapi kan saya nggak bisa sebanyak Lause Happy tuh kalau ngomong berapa penulis Alkitab, Ilham. Saya nggak sepinter itu, bagaimana? Misalnya Oke, Lause. Itu jelasin. Saya juga tidak sepintar itu loh, Lause. Nih, dari mana saya dapat ya? Penulis Alkitab itu 40 dan ditulis kurang lebih 1.500 tahun. Di sini loh, Lause. Ini dia, bertumbuh sebagai guru, makanya ini harus dibaca, ya kan? Coba, di sini ditulis nih. Beberapa orang Kristen, terutama mereka yang baru percaya, sering merasa Alkitab adalah buku yang membingungkan. Oh, bukan di sini. Pelajaran 1, bukan di sini. Ada kok Lause Happy ya, asal guru baca ya. Betul. Jadi bertumbuh sebagai guru ya, bertumbuh sebagai guru di situ Lause akan ketemu. Ini saya tunjukin ya bahwa semua pengetahuan yang saya ajarkan tadi semua ada di sini nih. Coba di sini. Ini ya. Teng, ini dia. Coba Lause lihat nih. Selama 13 minggu ke depan, ini masih selamat datang ya. Ini dia bertumbuh sebagai guru. Di dalam kontennya juga ada itu Bu Happy, dalam konten mengajar. Betul, nah persiapan mengajar, baca dengan teliti, bertumbuh sebagai guru. Ya, nah ini persiapan untuk mengajar ya. Sebagai guru, sekelas pelajaran, persiapan. Oh ini dia. Menemukan.
Ya, ini di dalam bertumbuh sebagai guru pelajaran 1 sih harusnya Lause, kalau di Lause ada, baca saja bertumbuh sebagai guru di situ. Alkitab ditulis kurang lebih penulisnya 40 orang. Lalu lamanya kurang lebih 1.500 tahun gitu. Makanya saya katakan itu harus dibaca gitu. Bu Happy, Ya, Lause Frinska. Iya, ada di itu tadi di pelajaran yang Bu Happy bahas itu, bertumbuh Ya, sebagai guru. ya, Ada ya. jawabannya di situ. Ya, betul. Ya. Iya betul, Lause. Jadi memang kita harus membaca karena memang buku adalah jendela pengetahuan, betul nggak sih? Jadi jangan malas membaca. Itu aja sih kuncinya KYP ini khususnya ya. Baik yang tulisan di yang besar-besar maupun yang kecil-kecil di samping itu, jangan malas bacanya. Semua di situ ada. Begitu. Oke. Ada lagi Lause? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri barangkali ya. Saya kembalikan kepada Lause Joshua. Ya, terima kasih untuk Ibu Happy ya. Bapak